Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan mengenal mengenai kartu inventaris barang. Apa itu kartu inventaris barang? Atau biasa disingkat dengan KIP. KIP merupakan kartu di mana tercatat barang-barang milik negara, barang milik daerah, yang diperoleh dari belanja modal atau hibah atau dari perolehan lainnya yang sah. Contohnya disita dan masih dipergunakan dan selama barang itu belum dihapus maka akan dicatat di dalam KIP atau kartu inventaris barang. Kartu inventaris barang atau KIP ini terdiri dari KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, KIP E, dan KIP F. KIP A diperlukan untuk mencatat barang milik daerah berupa tanah. Contoh KIP A seperti yang tertera pada gambar berikut. Pada kode lokasi, nomor kode lokasi bisa diisi nomor kode lokasi atau instansi atau OPD di mana barang berupa tanah itu berada. Kolom yang pertama yaitu merupakan kolom nomor urut. Kolom kedua merupakan jenis atau nama barang. Ini contohnya, kalau tanah perkantoran bisa diisi tanah perkantoran, contohnya tanah perkebunan, tanah hutan, taman, dan sebagainya bisa diisi pada kolom nomor 2. Pada kolom ketiga dan keempat merupakan nomor kode barang dan nomor register. Kalau ini kode tanah ya berarti kode barang tanah contohnya 0001. Registernya kalau 1 ya 001 juga. Pada kolom yang kelima merupakan luas tanah tersebut. Kolom yang ke-6 merupakan tahun pengadaan tanah tersebut. Kolom ke-7 merupakan kolom alamat atau letak tanah tersebut berada. Kolom ke-8, ke-9, dan ke-10 merupakan status tanah. Ini bisa dilihat pada sertifikat tanah. Kalau kolom yang ke-8 itu hak pakai, misalnya hak pakai perorangan atau pribadi atau hak pengelolaan apabila dipergunakan untuk menunjang kiprah dan pokok fungsi pemerintahan. Bisa diisi kalau hak pakai atau hak pengelolaan. Pada kolom ke-9 dan ke-10 merupakan tanggal sertifikat dan ke-10 nomor sertifikat. Pada kolom yang ke-11 ini merupakan status penggunaan tanah tersebut. Contohnya, misalnya tanah di situ tersebut merupakan perkampungan atau taman atau hutan, sawah bisa diisi di kolom 11. Pada kolom yang ke-12 merupakan asal-usul tanah tersebut, contohnya dari belanja modal atau hibah atau sitaan lainnya bisa diisi pada kolom ke-12. Kolom ke-13 merupakan nilai atau harga tanah tersebut dan kolom ke-14 yaitu keterangan tanah. Berikut adalah KIP B. KIP B dipergunakan untuk mencatat mesin dan peralatan. KIP B dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama mesin dan peralatan, contohnya komputer, laptop, printer, meja, kursi, lemari, ATK, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu kendaraan bermotor, contohnya seperti
kendaraan alat berat, ekskavator, motor, mobil, truk, ambulans, motor 3 roda, perahu, kapal, dan lain-lain yang merupakan alat angkut. Untuk kip B, sama seperti kip A, ini merupakan kode lokasi instansi atau OPD di mana barang milik daerah itu berasal. Pada kolom yang pertama merupakan kolom nomor urut, kolom yang kedua yaitu kolom kode barang, kode kendaraan, bisa di sini. Kolom ketiga merupakan nama barang atau jenis barang, contohnya kursi, meja, kalau motor, mobil, di sini. Kolom keempat merupakan nomor register. Contoh, jika barang itu ada di beli 3, berarti contohnya yang ini kursi, nama barang kursi, berarti nomor registernya 001 sampai 003. Kolom yang kelima merupakan merek atau tipe. Contohnya kalau mobil Toyota Kijang, tipenya LGX. Ukurannya contohnya mobil 2000 cc. Bahan contohnya mobil tersebut terbuat dari besi, atau dari beton, atau dari plastik, bisa diisi di sini. Tahun pada kolom 8 yaitu tahun pembelian peralatan atau mesin atau kendaraan tersebut. Pada kolom ke-9, ke-10, 11, 12, dan 13 merupakan dan dikhususkan untuk kendaraan. Contohnya nomor pabrik, nomor rangka kendaraan, nomor mesin kendaraan, nomor polisi atau plat pada motor atau mobil, dan nomor BPKB. Pada kolom yang ke-14 merupakan asal-usul perolehan peralatan atau kendaraan itu, contohnya dari belanja modal atau dari hibah, bisa diisi di sini. Kolom yang ke-15 merupakan harga kendaraan atau peralatan mesin, dan ke-16 merupakan keterangan. Berikut adalah kip C. Kip C digunakan untuk mencatat barang milik daerah berupa bangunan, gedung, atau bangunan monumen. Contoh dari kip C, sama seperti kip A dan kip B, nomor kode lokasi. Kolom yang pertama merupakan kolom nomor urut, kolom yang kedua adalah jenis barang atau nama barang, contohnya gedung kantor, gedung kantor bupati, atau gedung kantor kecamatan, gedung sekolah, puskesmas, bisa diisi di sini. Ini nomor kode barang dan nomor register. Kondisi bangunan, kalau bangunan masih baru berarti ditulis baik, atau kurang baik, atau rusak berat, bisa diisi di sini. Konstruksi bangunan pada kolom ke-6 dan ke-7. Jika bangunan tersebut bertingkat, ditulis di sini bertingkat 2, 3. Kalau tidak bertingkat, bisa diisi tidak. Begitu pula beton, jika bangunan tersebut terbuat dari beton, bisa ditulis beton. Atau kalau bangunan tersebut terbuat dari kayu, bisa diisi tidak atau kayu di sini. Berikut merupakan luas lantai pada kolom ke-8. Ini merupakan luas bangunan tersebut. Dan pada kolom ke-9 merupakan kolom yang diisi alamat atau kode atau lokasi di mana bangunan tersebut berada. Kolom ke-10 dan ke-11 merupakan dokumen gedung. Contohnya, bila ada sertifikat gedung atau surat izin membangun, bisa diisi tanggal dan nomornya di sini.
Pada kolom ke-12, ke-13, dan ke-14 merupakan bisa diisi. Ini merupakan keterangan tanah di mana bangunan itu dibangun. Kolom ke-12 ini bisa diisi luas tanah pada bangunan tersebut. Kolom ke-13 merupakan status tanah, misalnya tanah itu milik pemerintah daerah atau tanah itu milik masyarakat, bisa diisi statusnya di sini. Dan pada kolom ke-14 merupakan nomor sertifikat tanah. Pada kolom ke-15 itu asal-usul bangunan tersebut, contohnya belanja modal, dibeli, atau dapat hibah, bisa diisi di sini. Dan kolom ke-16 merupakan harga perolehan dari gedung dan bangunan. Kolom ke-17 merupakan kolom keterangan jika ada tambahan keterangan yang diperlukan. Berikut yaitu KIP D. KIP ini digunakan untuk mencatat setiap jalan dan jembatan atau bangunan air, irigasi, instalasi, dan jaringan. Contoh dari KIP D. Kolom yang pertama ini nomor urut, kolom yang kedua nama barang, contohnya nama jalan, jembatan, terowongan, bangunan air bisa di sini. Kolom yang ketiga dan keempat yaitu nomor kode barang dan nomor register. Kolom kelima merupakan kolom konstruksi. Jika jalan, irigasi, atau jaringan kalau terbuat dari, contohnya jalan terbuat dari aspal, bisa diisi aspal atau beton. Pada kolom ke-6, ke-7, dan ke-8 itu merupakan panjang, lebar, dan luas jalan atau irigasi atau jaringan. Contohnya jalan, panjang jalan, lebar jalan, dan luas jalan tersebut. Kolom ke-9 merupakan kolom alamat atau letak jalan, irigasi, dan jaringan itu berada. Kolom ke-10 dan ke-11 merupakan dokumen dari jalan, irigasi, dan jaringan. Ini tanggal dan nomornya. Kolom ke-12, ke-13 merupakan status tanah dari jalan dan irigasi serta jaringan itu berada. Contohnya status tanah milik pemerintah atau tanah masyarakat bisa diisi di sini. Nomor kode tanah bisa diisi nomor sertifikat. Ke-14 merupakan asal-usul pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan, contohnya belanja modal, atau hibah, atau dan lain-lain. Ke-15 merupakan harga perolehan dari jalan, irigasi, dan jaringan. Kolom ke-16 merupakan kondisi jalan, irigasi, dan jaringan. Kalau baik, diisi baik, kurang baik, atau rusak berat, bisa diisi di sini. Dan kolom ke-17 merupakan kolom keterangan. KIP E. KIP E ini dipergunakan untuk mencatat buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan, ternak, dan tumbuh-tumbuhan yang dimiliki oleh pemerintah. Contoh KIP E sama seperti yang lain, ada nomor urut, nama barang atau jenis barang, nomor, kode barang, kode register. Ini buku perpustakaan. Kalau buku, judul bukunya apa, spesifikasi misalnya terbuat dari kertas atau buku dalam bentuk CD bisa diisi di sini. Ini barang kesenian atau kebudayaan bisa di sini, asal daerahnya atau asal kebudayaan apa barang tersebut, penciptanya, bahannya bisa di sini. Begitu pula hewan dan ternak, jenisnya. Contohnya kalau tumbuhan, jati, bunga apa. Hewan misalnya sapi, ukuran dari tumbuhan atau hewan. Ini jumlah dari aset atau barang ini semua. Ini tahun pembelian atau cetak bukunya kapan.
Asal-usul perolehan sama seperti yang lain, dibeli atau hibah atau dapat dari mana bisa diisi di sini, dan harga dari aset tetap lainnya ini bisa diisi pada kolom 15. Berikut kolom 16 keterangan. Selanjutnya KIP F. Pada KIP F ini merupakan konstruksi dalam pengerjaan. KIP F ini digunakan untuk mencatat setiap barang dalam proses pengerjaan. Contohnya, bangunan, jalan, jembatan yang pengerjaannya lebih dari 1 tahun pelaporan atau lebih dari jangka waktu 12 bulan. Contoh dari KIP F. Sama juga seperti yang lain, ini kode lokasi atau instansi konstruksi bangunan itu berada. Kolom yang pertama kolom nomor urut, kedua jenis barang atau jenis konstruksi, misalnya bangunan sekolah atau jembatan namanya apa, bisa diisi di sini. Kolom ketiga merupakan fisik bangunan, contohnya permanen atau semi permanen atau dibangun darurat, bisa diisi di sini. Kolom ketiga keempat merupakan konstruksi bangunan bertingkat atau tidak. Kolom kelima beton atau tidak. Kolom keenam merupakan luas konstruksi tersebut. Contohnya luas bangunan yang dikerjakan berapa atau luas jalan berapa, bisa diisi di sini. Kolom ketujuh lokasi atau alamat konstruksi itu berada. Kolom ke-8 dan ke-9 yaitu dokumen. Misalnya dokumen kontrak kerja SPK, itu bisa diisi tanggal dan nomornya di sini. Dan kolom ke-10 bisa diisi tanggal, bulan dan tahun memulai konstruksi tersebut. Kolom ke-11 bisa diisi status tanah, tempat konstruksi itu dilaksanakan, apakah status tanah itu milik pemerintah atau milik masyarakat, bisa diisi pada kolom 11. Begitu pula dengan nomor sertifikat tanah tersebut. Dan kolom ke-13 merupakan asal-usul pembiayaan konstruksi. Sama juga contohnya kalau dibeli hibah dari APBN bisa diisi di sini pada kolom ke-13. Dan kolom yang ke-14 merupakan nilai kontrak pada yang tertera pada SPK atau surat kontrak lainnya. Dan ke-15 merupakan kolom keterangan, bisa diperlukan untuk menulis keterangan tambahan dari konstruksi dalam pengerjaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga tayangan ini dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap pengurus barang, khususnya pada Kabupaten Sumba Tengah. Sekian.